Di akhir abad ke-19, pemerintah kolonial membangun jalur rel yang membentang dari Batavia menuju selatan. Rel itu melewati perkampungan sunyi rawa-rawa serta makam-makam tua yang terpaksa digusur demi kepentingan transportasi. Warga pribumi kala itu percaya setiap tanah yang diganggu tanpa izin, terutama makam leluhur, akan meninggalkan kutukan. Namun suara mereka tidak didengar. Besi dan batu terus dipasang, suara palu bergema, dan tanah keramat pun terguncang oleh roda kereta yang pertama kali melintas. Konon sejak masa pembangunan sudah ada pertanda buruk. Pekerja pribumi sering jatuh sakit tanpa sebab. Ada yang meninggal mendadak di lokasi pembangunan. Bahkan beberapa kali ditemukan mayat dengan wajah membiru di dekat bantaran rel. Orang-orang tua berbisik bahwa tanah itu menolak, dan arwah yang terusik akan mencari cara untuk didengar. Namun Belanda tidak peduli. Jalur kereta dianggap simbol kemajuan. Bagi mereka suara roda berderu di atas rel adalah tanda peradaban. Tetapi bagi penduduk setempat, itu adalah suara yang membangunkan arwah yang sudah lama bersemayam di dalam tanah. Hingga waktu pun berlalu, kereta demi kereta melintas, membawa penumpang menuju Batavia. Namun bisikan dan cerita mistis tetap ada. Sejumlah warga melihat penumpang tanpa wajah di jendela, atau mendengar langkah kaki di rel ketika malam sepi. Mereka pun percaya jalur kereta Bintaro sudah ditempeli energi gaib sejak awal berdiri. Dan energi itu hanya menunggu momen besar. Hingga pada akhirnya, puluhan tahun kemudian, tragedi dahsyat di tahun 1987 menjadi puncak dari amarah yang sudah lama terkubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Plot X Mystery, sebuah channel yang akan membawa kalian menyelami kisah-kisah gelap penuh misteri dan cerita nyata yang seringkali sulit dipercaya. Di sini setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga pengingat bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang tidak kasat mata. Duduklah dengan tenang, matikan lampu kalian, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Pagi itu di Jakarta berjalan seperti biasa. Ribuan orang bergegas ke kantor, ke sekolah, dan ke pasar. Namun di balik kesibukan itu, dua kereta api besar sedang melaju di atas rel yang sama, tanpa seorang pun sadar bahwa maut sedang menunggu di depan. Dari arah Tanah Abang, kereta Jayakarta 225 berangkat menuju barat. 7 gerbongnya penuh sesak, penumpang pun berdesakan, sebagian bahkan berdiri di pintu. Lalu masinis yang berpengalaman mengendalikan lokomotif percaya bahwa perjalanan akan berlangsung normal. Sementara itu, dari arah Rangkas Bitung, kereta Patas 220 juga meluncur ke Jakarta. Seharusnya kereta itu berhenti di stasiun Sudimara, menunggu kereta lain untuk lewat. Namun pagi itu sinyal salah, atau mungkin ada kelalaian manusia, karena kereta justru diberi jalan terus, dan dua raksasa besi kini melaju saling berhadapan, semakin dekat dan semakin kencang. Tidak ada yang bisa menghentikan. Hingga pukul 7 pagi di jalur Bintaro, dua kereta itu bertabrakan dengan dahsyat. Dentuman terdengar hingga beberapa kilometer. Besi melipat seperti kertas, kaca berterbangan, tubuh penumpang terhimpit tanpa bisa bergerak. Jeritan minta tolong bercampur dengan suara besi beradu. Lalu api kecil muncul dari percikan listrik dan asap hitam menutupi langit. Lebih dari 150 nyawa melayang seketika, dan ratusan lainnya terluka parah. Para saksi menyebut pemandangan itu sebagai neraka di atas rel. Ada jasad yang tidak bisa dikenali. Ada pula suara-suara lirih yang masih terdengar berjam-jam setelah tabrakan, meski tubuhnya sudah tidak bergerak. Ketika matahari naik, suasana semakin mencekam. Ambulan berdatangan, kantong-kantong jenazah dibawa satu persatu. Tangis keluarga pecah ketika mereka menemukan orang yang mereka cari sudah terbujur kaku. Sementara itu, suara-suara lirih dari dalam gerbong yang terjepit masih terdengar, namun makin lama makin lemah, hingga akhirnya hilang ditelan sunyi. Setelah hari-hari penuh kepanikan, tibalah saat yang paling berat, yaitu mengangkat bangkai kereta yang hancur di Bintaro. Siang itu udara terasa panas, namun suasananya tetap mencekam. Besi-besi yang terpelintir tidak lagi tampak seperti mesin, melainkan saksi bisu dari tragedi besar. Dengan alat berat, petugas perlahan menarik gerbong yang ringsek. Namun setiap kali besi itu bergeser, terdengar suara berderit panjang seperti jeritan yang menembus telinga. Bau menyengat masih terasa di udara, membuat banyak petugas menutup hidung dengan kain.
Dan warga yang menonton dari kejauhan ada yang terdiam, ada yang berbisik doa, dan sebagian lagi tak sanggup melihat lebih lama. Mereka pun percaya setiap bunyi dentuman besi bukan hanya suara logam, melainkan juga gema kepedihan para korban yang tertinggal di sana. Ketika malam tiba, proses evakuasi terpaksa dihentikan. Gerbong yang belum sempat diangkat dibiarkan begitu saja di pinggir rel. Dan di saat itulah cerita-cerita aneh mulai muncul. Penjaga malam sering mendengar suara langkah kaki di atas gerbong kosong, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada pula yang melihat bayangan samar duduk diam di kursi yang sudah hancur, menatap kosong ke arah jalan. Beberapa hari setelah semua bangkai kereta dipindahkan, suasana pun tetap tidak tenang. Warga sekitar pun masih mendengar suara lirih seperti orang menangis dari arah rel, atau melihat cahaya berkedip aneh di malam-malam tertentu. Sopir derek yang pernah mengangkut salah satu gerbong bahkan mengaku setiap malam dia bermimpi pintu gerbong diketuk dari dalam, seakan ada sesuatu yang masih ingin keluar. Bangkai kereta itu memang akhirnya disimpan di depo, tapi kisah horornya seolah ikut menempel. Hingga bertahun-tahun kemudian, pekerja depo masih bercerita tentang suara dentuman besi yang muncul tiba-tiba, padahal semua mesin sudah mati. Sejak hari itu jalur Bintaro dikenal sebagai jalur maut. Warga sekitar sering melaporkan kejadian aneh. Kursi kosong di kereta yang lewat terasa berat, seakan ada penumpang yang tak terlihat yang ikut duduk. Bayangan sosok pucat kadang terlihat menatap lurus ke lorong, dan juga terdengar suara langkah tergesa, seperti orang berlari mengejar kereta yang tidak akan pernah datang lagi. Orang-orang percaya mereka yang tewas di sana tidak pernah benar-benar pergi. Arwahnya tetap menunggu, tetap menatap, tetap mencari jalan pulang yang tidak pernah ditemukan. Setelah tragedi itu, hingga tahun 2025, jalur Bintaro masih menyimpan jejak arwah yang tidak pernah pergi. Masinis yang melewati jalur itu pada malam hari sering merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa mengaku mendengar langkah kaki di lorong gerbong kosong, meski mereka sendirian di kabin. Lampu kereta kadang berkedip aneh. Roda kereta terasa seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat, dan hawa dingin menusuk di saat rel seharusnya hangat. Penumpang malam pun tidak luput dari pengalaman ini. Seorang gadis muda pekerja yang pulang malam menggunakan kereta mengaku sering melihat bayangan samar di lorong gerbong. Dari mulai gangguan gaib seperti kursi yang bergerak sendiri, seakan ada tangan tak terlihat mendorongnya, serta suara jeritan lirih terdengar di antara deru roda kereta. Yang hal itu membuatnya menggigil meski berada di gerbong yang penuh penumpang. Warga sekitar jalur rel juga merasakan kehadiran mereka. Di malam-malam tertentu, sering terdengar suara tangisan dan jeritan. Ada juga yang merasakan hawa dingin tiba-tiba, atau melihat lampu kereta seakan berkedip tidak wajar saat kereta melintas. Semua pengalaman itu seakan menegaskan satu hal, bahwa arwah korban Bintaro tidak pernah pergi. Mereka terus menempuh jalur yang sama, menunggu pengakuan dari dunia hidup. Jalur rel Jakarta-Bogor khususnya Bintaro dan Manggarai tetap menjadi jalur yang dihuni oleh arwah penasaran, di mana masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan, dan setiap gerbong menyimpan cerita yang tidak pernah selesai. Lebih dari 2 dekade berlalu, banyak yang mengira jalur itu sudah aman. Namun pada 9 Desember 2013, sebuah kereta komuter menabrak truk tangki Pertamina di perlintasan Pondok Betung, Bintaro. Api besar meledak melalap gerbong dan menewaskan belasan orang. Ledakan besar pada 9 Desember 2013 itu menjadi luka baru di Bintaro. Api pun menjelat langit, asap hitam membumbung, dan jeritan kepanikan kembali terdengar di tanah yang sama. Seakan tragedi 1987 terulang dalam wujud berbeda. Warga pun menyebutnya bukan sekedar kecelakaan, melainkan pengingat bahwa jalur itu tidak pernah benar-benar damai. Mereka yang selamat bercerita tentang pemandangan aneh sebelum kejadian. Ada sopir angkot yang mengaku melihat sosok tinggi besar hitam samar di perlintasan. Berdiri dia menatap ke arah truk tangki yang beberapa menit kemudian ditabrak kereta. Ada pula penumpang yang merasa keretanya mendadak sunyi, seolah semua suara tersedot pergi. Hanya tersisa ketegangan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah ledakan mereda, cerita-cerita mistis kembali merebak. Malam-malam di sekitar Pondok Betung dihantui suara besi beradu, meskipun rel sudah kosong. Api yang muncul entah dari mana terlihat berkelebat di kejauhan, seperti jejak roh yang masih terbakar. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar kebetulan,
Mereka pun percaya tragedi demi tragedi di jalur Bintaro adalah bagian dari satu rangkaian panjang, seperti hutang lama yang belum terbayar. Sejak rel itu pertama kali dibangun di akhir abad ke-19, makam leluhur yang terusik, arwah yang tidak pernah diberi penghormatan, dan jeritan pekerja pribumi yang dipaksa bekerja hingga mati di bawah pengawasan kolonial Belanda. Dan semua itu menyatu menjadi amarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Besi, batu, dan roda kereta hanyalah wajah baru dari kutukan lama. Tragedi 1987 dan tragedi 2013. Lalu mungkin tragedi-tragedi lain yang tidak tercatat hanyalah cara arwah leluhur menuntut pengakuan. Dan hingga hari ini, setiap kali kereta melintas di jalur itu, sebagian orang pun masih percaya jika mereka yang tidak terlihat ikut menumpang. Mereka duduk di kursi kosong, menatap keluar jendela, atau berjalan di lorong gerbong tanpa suara. Seakan mereka ingin mengingatkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali di rel yang sama, di tanah yang sama, tempat arwah dan manusia berjalan berdampingan. Media lokal bahkan pernah menuliskan pengalaman kelompok wisata horor yang datang ke lokasi. Mereka mengaku melihat cahaya aneh muncul di atas rel, mirip sorot lampu kereta yang mendekat. Namun sesaat kemudian cahaya itu padam begitu saja, meninggalkan hawa dingin dan kesunyian yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa hari setelah tragedi, warga sekitar juga bercerita pernah mencium bau besi terbakar di sepanjang jalur. Ada kalanya asap tipis muncul dari tanah rel, walau tidak ada sumber api sama sekali. Bagi mereka fenomena itu hanyalah pengingat bahwa luka di tempat tersebut belum sepenuhnya sirna. Kini, lebih dari 3 dekade kemudian, jalur rel Bintaro masih aktif dilintasi KRL setiap hari. Namun bagi sebagian orang, setiap kali melewati perlintasan itu di malam hari, ada perasaan merinding yang sulit dijelaskan, seolah-olah masa lalu masih hidup di sana, bersama suara, bayangan, dan cerita yang tak pernah bisa dilupakan. Bahkan tragedi itu selalu dikenang sepanjang masa, bukan hanya sebagai kecelakaan kereta paling kelam di Indonesia, tetapi juga sebagai peristiwa yang meninggalkan jejak mendalam di hati banyak orang. Puluhan tahun sudah berlalu, namun setiap kali nama Bintaro disebut, ingatan tentang jalur rel itu kembali terbayang. Dari sanalah lahir kisah-kisah ganjil, cerita mistis, dan urban legend yang tidak pernah benar-benar sirna, seolah masa lalu masih menetap di tempat itu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah misteri ini. Semoga kisah tragis ini menjadi pengingat sekaligus pelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti cerita horor, kisah mistis, dan urban legend lainnya di channel ini.